Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membongkar bagian CVT untuk motor PCX 160. Sekalian di sini saya akan tambah akselerasinya ya. Ini motor baru 3 km, langsung saja dibongkar bagian CVT-nya dan ditambah untuk akselerasinya ya. Oke, kita gunakan kunci 8 ring ataupun ring pas ya untuk membuka koper yang baut 8 di bagian depan supaya tidak membuka bagian koper bodinya ya. Nah, cukup kita buka menggunakan kunci 8 pas, itu bisa ditodong. Kemudian perhatikan di cover CVT-nya ada kabel, kita lepaskan kabelnya. Kemudian kita gunakan kunci ring ya yang bagus untuk membuka baut di bagian depan. Nah, ini udah terlepas ya, tinggal kita buka saja baut-baut yang ada di bak CVT-nya, semuanya kita lepaskan ya teman-teman. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar bodi ya, ditodong juga bisa. Nah, oke, ini udah terlepas semua, tinggal kita lepaskan ya teman-teman. Nah, seperti ini masih baru ya teman-teman, 3 km langsung bongkar CVT. Nah, seperti ini udah lepas ya teman-teman. Nah, di sini ada packing, ada Bosch ya, Bosch center 2 biji. Kemudian kita langsung buka aja mur depan menggunakan kunci 22 ya. Kita lepaskan seperti ini. Kemudian mur yang bagian belakang kita buka menggunakan kunci 19. Nah, dalamannya pun masih bersih ya teman-teman. Jadi nggak perlu dibersihkan karena masih bersih, belum ada debu-debu. Tinggal kita buka semua komponen-komponennya ya seperti ini. Nah, dan ini untuk mangkoknya ini seperti ini ya. Ini berat banget. Jadi ini buat meredam getaran ya saat RPM tinggi. Jadi bagus banget buat atasan. Kalau misalkan awalannya akselerasi itu masih ada kekurangannya ya, soalnya terlalu berat. Jadi untuk meredam getaran saja untuk mangkoknya. Kemudian ini roller ya, cara pemasangan pabrikan ini seperti ini ya. Nah, ya, jadi yang ada teflonnya itu berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan karena banyak teman-teman kita yang masih keliru ataupun salah ya. Nah, jadi yang benar itu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk rollernya ini beratnya itu 19 gram ya teman-teman. Nah, dan untuk rumah rollernya itu mendem ya, dalam banget tuh untuk PCX. Kemudian puli sekunderinya besar banget nih teman-teman tuh. Big ya, besar. Nah, kampas gandanya pun belum nampak sempurna ya. Nah, ini kipasnya. Nah, kemudian ini untuk rollernya 19 gram ya, tuh ada tulisannya ya teman-teman, 19,0. Nanti kita ukur lagi ya teman-teman, biar teman-teman nggak ragu. Nah, saya gunakan alatnya, kita ukur yang ori itu 19 gram. Jadi ini kurang ya untuk akselerasi ataupun tanjakan, jalan menanjak itu kurang banget. Ini lemot banget ya teman-teman. Jadi ini bagusnya buat top speed ataupun RPM tinggi ya teman-teman. Soalnya dari 0 sampai 50 itu cepat, tapi dari 50 ke 100 itu lambat banget ya, rata rasanya kalau pakai roller yang standar. Nah, di sini saya menggunakan roller Vario 125 sama Suzuki Spin ya. Kalau Spin itu 12 gram, kalau Vario 125 itu 18 gram. Nah, saya silang seperti ini teman-teman. Nah, ya seperti ini. Nah, biar teman-teman gak ragu, untuk rollernya itu sama saja ya teman-teman tuh. Ini untuk diameter luarnya 20 mili ya. Kita cek yang Vario sama 20 mili tuh. Ini 20 mili dan Spin pun juga sama, Suzuki Spin itu 20 mili diameter luarnya. Kemudian tingginya sama juga ya. Tingginya itu sama. Nah, ini untuk tingginya. Nah, seperti ini. Ini Vario tuh. Cuman Vario ada seret sedikit tapi lebih bagus ya ke rumah roller, jadi lebih presisi teman-teman. Kurang lebih selisihnya 0,8 lah. Nah, ini untuk Suzuki Spin sama ya. Jadi nggak ada masalah, pokoknya PNP banget teman-teman. Nah, langsung saja kita coba masukkan. Nah, tuh kan. Jadi untuk penggunaan roller Suzuki Spin itu jadi lebih presisi, dan Vario pun lebih presisi gap ataupun celah kiri kanannya. Nah, langsung saja kita pasangkan secara menjelang seperti ini, yang ada templonya berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Nah, ini untuk totalnya kan 90 gram ya. Jadi teman-teman mau pakai 15 gram rata itu juga sama, totalnya 90, tapi rasanya beda ya, rasanya beda. Saya lebih suka disilang karena rasanya beda teman-teman. Ini kalau misalkan dijumlahkan 15 gram semua rata ya, tapi ini kan 18 gram 3, 12 gramnya 3. Kemudian nggak kocak ya. Kemudian di sini kita haluskan ya teman-teman, karena sedikit tajam biar rollernya nggak cepet aus. Kita gunakan kikir ataupun amplas ataupun gerinda, kita amplas seperti ini ya.
supaya ke rollernya itu lebih awet, gak baret-baret ya, soalnya ini masih tajam-tajam. Nah ini setelah kita kikir seperti ini hasilnya ya, jadi lebih halus tuh, lebih halus. Nah jadi mantap ya, lebih awet ke rollernya. Kemudian tinggal kita masukkan ya. Nah di sini untuk pelumasannya ini cair ya teman-teman, ada sedikit mencair. Kita kasih pelumasannya yang lebih hard temperatur ya. Nah ini dalamnya spacer ya tuh, strip 3. Nah, kita bersihkan, kemudian kita kasih gemuk high temperatur sedikit aja, gak perlu banyak-banyak ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan bosnya. Nah hati-hati ya pemasangan bosnya, jangan sampai rusak sealnya ya, hati-hati saja, jangan sampai melipat, karena rawan melipat, jadi harus berhati-hati masukinya. Nah oke, udah masuk, udah lancar, nggak terlipat ya sealnya, tinggal kita lap, bersihkan. Nah kenapa kok saya nuruninnya jauh banget ya rollernya, dari 19 gram menjadi 12 dan 18 ataupun kalau total 90 gram. Karena saya ini buat ngejar tanjakan ataupun akselerasi ataupun boncengan beban berat ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang di perkotaan mendingan turunin aja jadi 17 gram rata ya. Jangan ikutin video ini kalau misalkan teman-teman pengen tanjakan sama boncengan, ya udah ikutin saja video ini. Kemudian untuk rumah rollernya itu sudah tidak ada sirip-siripnya ya, udah kayak bubutan seperti itu teman-teman. Langsung saja kita proses pemasangan ya. Pasangkan, di dalam tidak ada ring ya, tidak ada apapun, tinggal kita pasang seperti ini. Panbel kita pasangkan, kita majuin ke depan ya supaya tidak kejepit. Pasang kipas ataupun rumah lawan rollernya, ring, kemudian pasang ring dan mur. Kemudian kita kencangkan ya. Nah di sini saya menggunakan tracker, saya kencangkan di torsi 60 Nm ya. Standar kan 59, toleransi 3 Newton, mau kurang mau lebih itu tidak apa-apa karena ada batas toleransi. Oke, sekali jetrek udah langsung kencang ya teman-teman. Tinggal kita proses pemasangan polis kondari. Nah ini untuk bearingnya masih banyak gemuknya ya, nggak perlu diolesi karena masih banyak, ini baru 3 km teman-teman. Oke, tinggal kita pasangkan seperti ini tuh, keras banget persipitinya, bagus, jadi nggak perlu ubah persipiti karena ini juga udah keras teman-teman. Oke, tinggal kita pasang mangkoknya seperti ini. Kalau misalkan mau dilubangin boleh dilubangin ya, mau 4 biji 5 biji itu terserah teman-teman, supaya debunya keluar. Oke, kemudian tinggal kita kencangkan ya menggunakan kunci 19. Saya torsi di angka 50 Nm, standar itu 49, toleransi 3 Newton kurang lebih. Oke, nah jadi untuk PCX 160 itu mangkoknya berat banget ya, lubang-lubangnya sedikit, jadi si debunya nanti banyak di dalam. Maka dari itu buat selanjutnya nanti kita bor saja ya, supaya debu-debunya tidak menyangkut di dalam, supaya terbuang keluar. Tapi ini bagus banget buat meredam getaran ya teman-teman di RPM tinggi karena bebannya berat. Oke, ini udah dihidupkan ya, udah oke, suara pun halus. Tinggal kita pasang, tutup CVT 2 buah bos, perhatikan. Tinggal kita pasangkan ulang ya teman-teman. Dan untuk bautnya diperhatikan, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Yang panjang itu disimpan di sini, kemudian yang sedang disimpan di atas, yang agak pendek di bagian bawah dan kiri ya. Nah kita kencangkan aja semuanya ya secukupnya, jangan kekencangan. Tinggal kita pasang baut yang satu ya menggunakan kunci ring 8 gitu ya. Pasang covernya, kemudian perhatikan kabelnya kita masukin lagi ya teman-teman. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci L5 dan kunci 8. Oke, tinggal kita hidupkan. Dan setelah saya jajal ya, saya coba, itu enak banget. Ketika nanjak beberapa derajat ya, pokoknya nanjak banget, itu nggak perlu narik gas banyak-banyak, setengah gas aja itu udah langsung nanjak ya. Itu boncengan, saya boncengan. Pokoknya enak banget ini buat akselerasi, buat tanjakan. Jadi seperti itulah teman-teman. Nah ini baru 3 km ya, apalagi kalau udah 1000 nanti udah napak semua. Oke teman-teman, jadi begitulah ya tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.